Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Pagi yang agak sedikit dingin ini ya. Mari kita bersama-sama untuk bersiap-siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi yang tidak bertugas di luar, coba silakan masuk. Kita mengambil tempat duduk masing-masing. Dan kita mau bersiap-siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Baiklah, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sudah melewati 1 minggu kemarin ya. Saya percaya saudara dan saya sudah dilindungi oleh Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita ya. Dan dengan anugerah dan kekuatan Tuhan sajalah kita diberi kemampuan ya. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sehingga sebagai penolong dalam kesesakan kita sangat terbukti dalam kehidupan kita yang sudah lewat 1 minggu lalu. Mari saudara sekalian, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Dia. Ya, di hadirat hanya Dia Tuhan saja. Hati kita puas dan dikenyangkan. Ya, itu adalah firman dari Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan lagu ini. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadapan Engkau saja Tuhan kami puas. Katakan sekali lagi jemaat. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Katakan sekali kan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan bagi kami. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan bagi kami. Ajaib
hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Mu. Di hadirat-Mu ada terang Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Kau hadirkan kami di tempat ini pagi ini dengan kesehatan, kesempatan, kekuatan, bukan karena hebat, gagah, pintar, dan apapun yang kami miliki ya Tuhan. Semua adalah anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan di tengah-tengah pandemi yang belum selesai, kami diberi kesempatan untuk beribadah, untuk melayani, untuk memuji Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang ingin mengakui segala dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, sucikan dan layakkan kami menghadap hadirat-Mu. Tuhan sendiri yang tahu kalau ada dosa di pikiran, di hati, di bibir, mulut, di telinga, di perbuatan, tindak tanduk kami yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Bersihkan kami sekali lagi dengan darah-Mu yang kudus, agar kami siap menerima berkat-Mu sesuai dengan janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa syafaat untuk Amerika, khususnya menjelang pemilu 3 November mendatang. Tuhan tolonglah supaya tidak ada anasir-anasir jahat yang mengganggu. Ada keamanan, ada ketenangan. Apapun hasilnya kami tahu Tuhan Engkau yang mengontrol, menguasai. Sebab Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa. Berkati juga pemulihan pandemi di Amerika, juga di Indonesia Tuhan yang belum pulih. Juga di berbagai negara kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kasihanilah dunia yang merana ini. Biarlah badai ini cepat berlalu ya Tuhan. Tolong Pak Jokowi dan seluruh menteri kabinet dan aparatur negara dari pusat hingga daerah, beri mereka hikmat untuk menangani berbagai macam gejolak di sana. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan segala anasir jahat, roh-roh jahat yang akan mengganggu, orang-orang yang sengaja ingin menghancurkan dan menggocok pemerintahan Indonesia. Tuhan kasihani. Kami rindu rakyat boleh lebih sejahtera. Kami rindu keluarga, handai tolan family kami di sana pun dipelihara dalam situasi bagaimanapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa syafaat untuk saudara kami yang lemah tubuh. Kami terus mendukung Pak Agung di dalam kesehatannya. Tuhan tolong dia menunggu schedule untuk operasi kedua. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus buka jalan yang terbaik. Siapkan ya Tuhan mental, fisik, rohaninya. Dan dengan mata iman kami melihat dia dipulihkan oleh Tuhan. Berkati Ibu Evi Tamarindang dalam persiapan operasi katarak. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus jamah dia. Tuhan siapkan dia juga secara mental, fisik, iman, rohani. Yakin Tuhan pasti akan memulihkan dia dan melihat lebih terang lagi. Kami doakan Arthur remaja kami Tuhan. Tuhan tolong dia. Tuhan jamah dia. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu.
memulihkan depresi dia Tuhan. Dia boleh bangkit lagi, sehat lagi dan dipakai oleh Tuhan dengan heran. Juga kami semua yang datang dengan berbagai pergumulan, kesehatan keluarga, status finansial, teman hidup, sekolah, dan berbagai macam hal ya Tuhan. Maupun yang beribadah di rumah online. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, bukalah jalan yang baru ya Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh beriman, berharap, dan yang mencintai Tuhan. Kami yakin Tuhan, bahwa waktu-Mu terindah, jawaban-Mu terindah. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil namanya dengan iman dan sambil berdoa. Yesus, 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 Tuhan Yesus. Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang ajaib. Engkau terang hidup. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang melakukan mujizat. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Berilah berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingat dulu waktu saya masih SD, kakak saya beberapa tahun di atas saya tuh satu SD sama saya. Nah kalau di SD itu, kalau ada ya anak-anak kelas yang di atas saya mau ganggu saya, kakak saya selalu di samping saya aja, saya tinggal panggilnya. Tuh dia iniin gue tuh, kakak saya langsung, kenapa lo? Jadi saya selalu ada pendampingnya, dia saya ada yang backing dia ya. Yang backing saya selama SD, jadi saya nggak khawatir, saya nggak takut selama saya waktu itu di SD. Selama kita hidup saat ini, sampai saat ini ya, siapa yang jadi backingan kita? Saya nggak ada, saya cuma Tuhan yang saya pegang. Dia backingan saya. Kemana aja dia setia, selalu mendampingi saya. Selalu di samping kita ya masing-masing. Baiklah jemaat sekalian, mari kita nyanyikan lagu ini. Selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
bersamaku. Amin. Nyanyikan lagu ini sekali lagi teman. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Tuhan, Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. beri kemuliaan pada Tuhan yang selalu bersama kita, jemaat sekalian. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Efesus pasal ke-5 ayat 8-13. Saya akan membaca ayat ke-8 yang berikut saudara-saudara, dan yang ke-13 kita langsung baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 8-13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan bersama-sama. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Baiklah, kita bersama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan ya. Baiklah, kita nyanyikan lagu. Kita tinggikan nama Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita tinggikan nama Dia. Dia adalah Tuhan yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Mari bersama kita tinggikan nama Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
bersorak dan segenap hati. Dengan segenap hati Raja keagungan. Come on. One, two, three. Pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, sama serupa dengan gambaranku. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kita bersorak dengan senang hati. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Raja, Keagungan, Raja keagungan. Raja keagungan. Bersama Tuhan kita kuat, bersama Tuhan kita dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. one more time we sing this song. One, two, three. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selamanya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan,
Tuhan. Baiklah, masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli kita bersama gereja segala abad. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Baiklah, kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian pujian dari Mika Ngamba dan akan dilanjutkan dengan kaum ibu. Saya persilakan. you. Sahabatku
sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih untuk pujian-pujiannya yang indah. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita menerima firman Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ku hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jangan jemaat sekalian bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ku hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini,
besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Besar Yesusku. Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Kami yakin Kau hadir di sini bersama kami. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu. Dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Terjadi di sini. Ini bait-Mu Tuhan. Ini rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memasuki bait-Mu yang kudus bukan karena kami hebat, gagah, pintar. Berdiri di hadirat-Mu Tuhan, Roh-Mu di tengah-tengah kami. Bekerjalah, berkaryalah sesuka hati-Mu Tuhan. Roh Kudus dengan leluasa berbicara lewat hamba-Mu yang lemah dan terbatas nih Tuhan. Terjemahkan firman-Mu ke dalam kebutuhan kami masing-masing. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang terus berbisik di pikiran, di hati, di telinga, di jiwa, dari setiap kami. Sehingga tidak ada seorang pun yang pulang dengan hati yang kosong. Tapi pulang dengan berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus hancurkan kuasa iblis. Roh-roh jahat yang akan mengganggu ketika kami belajar firman-Mu, ketika kami beribadah. Kau hadir di sini ya Tuhan. Cabut segala kekhawatiran, ketakutan, kegentaran. Gantikan dengan sukacita, damai sejahtera, hati yang bersyukur. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Roh-Mu hadir dan berkarya Tuhan. Bekerja sesuka-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus.
Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. mujizat-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kami dan bangkit bagi kami, dan yang akan datang kembali sebagai hakim segala hakim. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. 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 Silakan duduk saudara sekalian. Apa kabar saudara sekalian? Itu jawaban klise. Di mana-mana kita tanya apa kabar, orang jawab baik. Lalu muncul klise kedua, luar biasa. Padahal dia datang biasa-biasa saja. Ya. Dia datang dengan suara yang biasa, nyanyi yang biasa, gak bawa teman baru, ya. Gayanya biasa, persembahannya biasa, pelayanannya biasa, tapi bilang luar biasa. Apa kabar saudara? Mari jujur, apa kabar saudara? Saya yakin banyak orang tidak tahu isi hati saudara. Saya juga tidak tahu. Banyak orang tidak tahu pikiran saudara ketika saudara hadir di sini. Tapi Tuhan tahu. Ada sebuah berita yang saya ingat di koran Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ya, ditulis dengan nama samaran. Dua wanita yang bersahabat bernama Deli dan Tias. Suatu kali Tias menerima SMS dari Deli. Isinya begini, Del, aku mau pergi ke tempat yang jauh sekali. Aku titip Putri ya, Putri itu anaknya. Cuma begitu, singkat saja SMS-nya. Ya. Kemudian Deli yang terima itu bergegas ke rumahnya Tias. Sampai di rumah Tias, ternyata si Tias sudah mati. Bunuh diri, minum obat pembasmi serangga. Meninggalkan seorang anak bernama Putri hanya 4 tahun. Ditinggal begitu saja. Tias adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Punya pekerjaan dengan jabatan tinggi. Anak seorang pejabat tinggi. Hidupnya berkecukupan bahkan berkelebihan. Pekerjaannya di kantor pun punya posisi yang tinggi. Tapi tidak ada yang tahu kenapa dia harus bunuh diri. Dia sendiri tidak bilang, teman baiknya pun si Deli tidak tahu sebab dia tidak bercerita. Saudaraku, siapa bilang bahwa kalau kamu punya pendidikan tinggi, punya kedudukan tinggi, punya jabatan tinggi, punya uang berkelebihan, tidak mungkin bunuh diri? Gak ada jaminan. Gak ada jaminan bahwa engkau memiliki segala sesuatu yang bersifat duniawi hari ini. Gak ada jaminan bahwa kamu atau orang tertentu tidak bunuh diri. Gak ada yang bisa menjamin. Kehidupan Tias yang berakhir dengan tragis adalah sebuah contoh dari seseorang yang hidupnya sudah jenuh, lelah, begitu rupa. Hidupnya seperti sebuah lampu yang cahayanya semakin redup, semakin redup, semakin redup,
semakin kecil dan semakin kecil akhirnya padam. Itulah kematian. Saya tidak tahu ketika saudara duduk hari ini di tempat ini, saudara sungguh-sungguh kabar baik. Atau ada sesuatu dalam hatimu, saya tidak tahu. Orang lain pun tidak tahu ketika engkau mengatakan kabar baik. Karena seseorang bisa pergi begitu saja. Mungkin sudah duduk di sini hari ini juga mengalami hal yang mirip dengan Tias. Lampu cahaya hidupmu, lampu hidupmu mulai redup nyalanya. Mulai makin mengecil dan mengecil, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Terlalu banyak stres dan tekanan di dunia ini, saudaraku. Tekanan dari keluarga, gak ada yang tahu. Hubungan suami istri yang makin retak, makin pecah. Hubungan orang tua dengan anak, mertua dan menantu, banyak tekanan-tekanan dari keluarga, dari anak, dari cucu, dari banyak hal. Ditambah lagi dengan tekanan pekerjaan, bos yang tidak mengerti kamu, menekan kamu terus, gaji tidak pernah naik, tapi pekerjaan tambah terus. Kerjanya cuma marah-marah dan ngomel. Ya, saudara ketawa pasti sedang mengalami. Tekanan dari bisnis, pandemi belum selesai dan kemudian income makin mengecil, bisnis tidak laku. Sementara ada begitu banyak restriction dari pemerintah, ini gak boleh, itu gak boleh. Terlalu banyak pressure. Finansial semakin turun. Income makin kecil. Dulu disebut mantap. Orang lain gak tahu. Apa kabarmu mantap? Maksudnya apa? Makan tabungan. Uang sudah habis, tabungan udah mulai dikorek, saudara. Ya kan? Lama-lama dari mantap jadi manut, makan utang. Nah sekarang mau makan apa kalau gak ada apa-apa? Oh mungkin saja saudara pagi ini hadir di sini bahwa lampu dan cahayamu makin kecil. Ingat saudara, jangan meniru Tias. Jangan mematikan lampu yang hampir padam itu. Jangan memadamkan lilin yang hampir padam itu. Tapi bangkit kembali. Bangkit kembali, mari kita dengarkan apa yang Tuhan Yesus bilang. Bahwa Dia mampu menolongmu. Walaupun kau jenuh, engkau bosan, engkau lelah. Ingat, jangan putus harapan. Jangan patah semangat. Jangan bunuh diri dengan cara apapun. Mari kita baca Injil Yohanes pasal ke-8. Perkataan Tuhan Yesus yang terkenal. Ayat 12 dan ayat 20 kita baca bersama-sama kalau saudara masih bisa bersuara. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Karena saatnya belum tiba. Ayat 12. Ketika Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Saudara, ini perkataan yang sangat menghibur. Perkataan yang sangat menguatkan di tengah-tengah kegelapan dunia. Oleh maraknya godaan dunia, cobaan iblis dan ancaman dan tantangan dan berbagai macam dosa. Di tengah-tengah kegelapan hidupmu saudara, ada penghiburan yang besar ketika Yesus mengatakan, Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, kata Tuhan. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup. Di tengah-tengah kegelapan ini, Yesus memberikan jawaban yang pasti. Di tengah-tengah ketidakpastian
dan tidak adanya keamanan di dunia ini, Yesus memberikan jaminan keamanan dan kepastian. Dunia tidak menolongmu, saudaraku. Harta kekayaanmu tidak menolongmu. Kehormatan tidak menolongmu. Nama besar tidak menolongmu. Ilmu pengetahuan dan filsafat tidak menolongmu. Tidak memberi jalan keluar. Tokoh manusia siapapun, bahkan tokoh agama yang paling top pun hari ini, tidak memberimu jawaban. Keluargamu, temanmu, handai tolanmu, tidak memberikan jaminan yang pasti. Hanya Tuhan Yesus dan firman-Nya itu memberikan jaminan yang pasti dan penghiburan yang pasti. Ketika Yesus mengucapkan perkataan yang terkenal ini, di ayat 20 dikatakan dia mengucapkannya di ruangan perbendaharaan. Ya, bahasa Inggrisnya itu temple treasury. Jadi di bait Allah itu ada sebuah ruangan yang disebut ruangan bendahara. Ya, ruangannya besar, banyak tiang-tiang besar, dan di tiang-tiang besar itu ada tempat persembahan. Ya, orang Yahudi itu persembahannya banyak, saudara. Ya, ada 13 tempat persembahan. Kayak kalau kita kantong sekarang ya. Hari ini ada 2 kantong ditambah dengan retret. 2 aja kadang-kadang udah banyak. Kok 2 sih? Yahudi 13, saudara. Bentuknya kayak trompet, itu sebabnya disebut dengan trompet. Ya, mulutnya kecil, ujungnya besar. Bawahnya besar, artinya apa? Nampung yang besar. Masuk kecil supaya apa? Jangan ambil lagi. 13. Macam-macam, ada persembahan untuk bahan bakar, lilin, wanita yang hamil, untuk burung merpati, untuk macam-macam lah. Untuk alat-alat perkakas, 13. Dan semua orang ke situ. Tiap minggu ke situ, kenapa? Itu kasih persembahan. Jadi tempat itu adalah tempat yang paling rame. Kumpul semua orang di situ. Nah, ini strategis. Yesus sengaja memilih tempat itu sebab strategis. Banyak orang. Dan perkataan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus ini adalah diberikan kepada semua orang pada saat itu. Itu sebabnya dia memilih di situ. Ya, sangat ramai. Dan dia mengatakan, akulah terang dunia. Nah, yang unik di ruang itu, setiap minggu hari pertama, di sana ada sebuah upacara yang disebut dengan penerangan bait Allah. Illumination of the temple. Ya, jadi bait Allah itu perlu diterangi. Ya, perlu adanya pencerahan. Nah, waktu upacara itu setiap hari pertama setiap minggu itu dipasanglah 4 buah lilin yang besar. Ya. Lilin itu akan menyala mulai dari gelap sampai besok pagi subuh. Wah, hebat, saya gak bayangkan berapa gedenya. Pokoknya akan menyala terus, tapi sampai pagi subuh udah padam. Nah, mereka nyanyi-nyanyi di situ, ya. Ada upacaranya, ada nyanyi sambil menari. Biasanya gak semua boleh, hanya orang-orang bijak dan orang-orang yang dianggap suci menyanyi sambil menari lagu mazmur, puji-pujian. Ya, kalau kita di sini karaoke, agak beda sedikit ya. Karena mereka menganggap bait Allah itu yang memberikan pencerahan dan penerangan tiap minggu untuk hidup mereka. Nah, Yesus mengajar, akulah terang dunia. Dia ingin mengkontraskan, membandingkan secara kontras antara terang dunia dan terang manusia. Terang bait Allah dan terang yang ada pada dirinya, dikontras. Kamu percaya terang bait Allah? Tapi Yesus bilang, akulah terang yang sejati itu, yang memberi terang hidup. Kamu percaya pada terang yang sementara, cuma nyala sebentar kemudian subuh mati, akulah terang yang tidak akan padam selama-lamanya. Dikontraskan. Engkau percaya pada terang yang tidak menolongmu, aku berkata kepadamu, akulah terang dunia yang memberimu terang hidup. Dikontraskan, saudara. Ya. Sebab Yesus sendiri adalah terang hidup itu yang tidak akan padam. Dia sumber kehidupan. Ibarat
Matahari, saudara, harus bercahaya tiap hari untuk tumbuh-tumbuhan, ya, untuk bunga, untuk kembang, untuk tanaman, bahkan binatang. Bahkan kita butuh matahari, betul gak? Saudara yang terus mengeram di rumah gak pernah kena matahari, apa yang terjadi? Bayangkan kalau matahari tidak terbit 1 hari, 2 hari, apa yang terjadi? Kira-kira jamuran gak? Kira-kira sakit gak? Bunga, tanaman gak kena matahari mati, saudara. Nah, Yesus lebih dari itu. Dia lebih dari cahaya matahari. Jika tidak mendapatkan terang dunia Yesus sendiri, maka hidupmu bakal mati. Gak ada manusia yang bisa hidup tanpa Kristus. Itu yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam hidupmu yang gelap, kamu membutuhkan Mesias yang berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia yang memberimu terang hidup selama-lamanya. Yang memberimu pengharapan dan kekuatan dalam hidup yang gelap ini. Ayat 12, itu caranya. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, itu caranya mendapatkan terang hidup. Barang siapa yang mengikut aku, dia akan diberikan terang hidup itu. Nah, istilah mengikut dalam bahasa Yunaninya akolutein. Akolutein itu banyak pengertian, tapi hari ini saya ingin share 2 pengertian yang penting. Akolutein yang pertama berarti seperti murid yang mengikuti nasihat gurunya. Akolutein. Jadi kalau saudara mengatakan aku mau mengikut Yesus, itu artinya kamu katakan aku mau jadi murid Kristus. Yang mengikuti ajarannya, yang mengikuti nasihatnya. Itu seorang yang percaya, bukan hanya percaya di mulut dan di otak. Kalau saudara hari ini berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan cuma di bibir dan di otak. Tapi ada sebuah tekad, aku mau jadi muridnya. Murid, disciple. Indah sekali kalau bahasa Inggris, disciple itu dekat dengan Indonesia. Disiplin, murid itu disiplin. Coba kalau saudara jadi murid gak disiplin. Datang terlambat, pulang seenaknya, diusir sama guru. Ya, disiplin itu disciple. Murid bukan aja disiplin, tapi murid itu juga belajar. Itu sebabnya Yesus mengatakan, ajarlah mereka menjadi muridku. Harus belajar. Nasihat dunia itu bisa menyesatkan. Nasihat manusia sering menyesatkan dan membuat hidup ini tambah gelap. Tambah gak karuan, tambah berbahaya, tambah terperosok dan akhirnya hidupmu akan dibinasakan. Hati-hati dengan nasihat dunia. Contoh, di Belanda itu hukum Belanda mengizinkan eutanasia. Saudara tahu eutanasia? Eu itu indah, thanasia itu dari kata thanatos artinya mati. Jadi eutanasia itu mati dengan indah. Artinya apa? Bunuh diri pelan-pelan. Atau bunuh diri dengan suntik. Eutanasia. Jadi kalau orang tuamu atau mertuamu yang sudah kamu jaga 10 tahun gak mati-mati, ya kan? Jenuh kan? Iya. Ini udah tiap bulan bayar. Ya kan? Diajak ngomong gak jawab, ya kan? Lalu buang air besar, buang air kecil seenaknya, ya. Ini mau diapain? Nah, kalau di sana suntik aja eutanasia. Kalau sini gimana? Saudara harapkan gak orang tuamu atau mertuamu cepat matilah biar gua bisa dapat life insurance-nya. Suatu hari ada seorang ibu di Belanda, ini saya baca ceritanya, suaminya meninggal. Suaminya meninggal gak lama dia kena cancer, stadium 4, cukup berat. Punya 1 anak saja, anaknya tidak pernah mengunjungi dia dan tidak peduli sama dia, dengan dia. Stres. Depresi, kemudian konsultasi dengan psikiater. Setelah konsultasi, psikiater bilang, saya setuju dengan ibu bahwa hidupmu sangat-sangat susah, berat, menderita, stres. Gak ada jalan keluar. Jalan terbaik adalah eutanasia. Jadi diberikanlah bubuk obat tidur. Katanya suruh dicampurkan sama bubur.
Dia waktu makan bubur campur. Overdosis akhirnya mati. Nggak sakit kan, pergi. Di sini juga ada yang gitu kan, orang yang udah tua kadang-kadang bosen loh. Anaknya pengen dia panjang umur, dia udah bosen. Kok gue gak mati-mati sih? Kapan sih dipanggil? Aku sih sudah siap, ya kan? Kalau sana kan gampang, siap, oke, bubur. And tepung. Nah setelah mati, keluarganya baru nuntut. Dokter itu disu ke pengadilan. Kenapa terapinya malah suruh bunuh diri? Disu. Lalu saudara tahu apa? Hasilnya hakim yang memutuskan kasus itu dia bilang, saya setuju dengan psikiater bahwa memang ibu ini sudah terlalu menderita dan tidak ada jalan keluar. Jalan satu-satunya adalah eutanasia. Jadi dokternya bebas. Ini loh contoh nasihat dunia. Ini loh contoh nasihat manusia yang bukan menolong, membuatmu hidup lebih stres, lebih gak karuan, lebih parah. Izinkan saya tanya, siapa yang kamu dengar hari ini? Nasihat siapa yang mau kau ikuti hari ini? Nasihat teman, kata orang banyak, kata suara terbanyak, kata internet, kata tokoh agama yang paling top. Siapa yang kamu mau dengar? Hati-hati saudaraku. Ya. Sekarang nasihatnya luar biasa kalau dunia. Oh gak apa-apa, hamil di luar nikah. Aborsi free lagi kan. Oh lagi stres, gampang. Minum obat bius, narkoba. Lupakan segala susahmu. Nasihat. Sampai sekarang belum kawin-kawin, gak punya pacar, gak ada yang naksir kamu yang lawan jenis, gak apa-apa, cari yang sejenis. Toh juga kata si pemimpin top itu, rohani boleh kok kumpul kebo, ya kan? Memang manusia mirip kebo, ya kita kumpul kebo lah, 7-Eleven. Homoseksual. Itu nasihat dunia hari ini. Saudara coba ikuti. Makin susah hidupmu, makin stres, walaupun nampaknya ada sedikit, ya senanglah, terhibur sedikit, sementara aja. Tapi cahaya hidupmu akan semakin redup, semakin redup, semakin redup. Hati-hati. Hanya nasihat Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang tidak pernah salah. Hanya nasihat firman Tuhan yang selalu benar. Hanya nasihat firman Tuhan yang bisa memberimu hikmat untuk bisa hidup dengan baik dan benar, dengan efektif dan produktif dan lepas dari semua kesesatan dan belenggu yang bisa membinasakan saudara. Itu sebabnya ayat 12b Yesus mengatakan, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. No more darkness in your path. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi hidupnya terang, jalannya terang. Seperti Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi kamu berjalan itu seolah-olah kakimu ada lampunya, saudara. Ya, kalau lupa pulang, saudara, sepatumu ikat dengan senter. Jadi jalan itu terang. Begitu lihat senter, oh itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang, ya, adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. You maju ke depan, cita-citamu, ambisimu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, ingat itu terang. Karena ada firman Tuhan yang kau pegang menjadi nasihat, standar dan ukuran. Amin. Ada seorang yang tidak punya pekerjaan lalu dia melamar bekerja menjadi penebang pohon. Ya, penebang pohon kepada sebuah perusahaan pabrik kayu. Dia lamar, dia diterima, lalu dikasih sebuah kapak untuk tebang pohon. Nah, orang yang kuat ini dengan otot yang lumayan, ya, dia besoknya kemudian kerja tebang pohon. Hari pertama
18 batang pohon dibabat sama dia. Lalu setelah lapor kepada bos, bos mengatakan, very good, sangat bagus. Ya, pertahankan ya pekerjaanmu. Ini sangat bagus hasilnya. Wah, dia senang karena mendapatkan apresiasi dari tuannya. Besok dia pergi lagi tebang pohon, jepret-jepret. Sepanjang hari jadi 15. 18 turun 3. Wah, dia pikir kok hari ini lebih dikit ya. Besok coba lagi. Coba lagi saudara, kerja keras, waktu yang sama, kekuatan yang sama. Iya. Turun 3 lagi saudara. Jadi 12. Wah, dia stres kemudian bilang sama bosnya, bos. Kayaknya saya itu kehilangan kekuatan ya. Kenapa itu hasil pohon yang kutebang makin dikit? Kayaknya ada kekuatan yang hilang dalam diriku, padahal aku tetap semangat. Bosnya tanya, kapan kamu terakhir mengasah mata kapakmu? Mengasah mata kapak, kata si pedebang. Saya gak ada waktu untuk itu. Saya harus bekerja 8 jam, 10 jam, kapan mengasah kapak? Lalu bosnya bilang, jika engkau tidak mengasah mata kapakmu, ingat, pekerjaanmu akan semakin memburuk, dan memburuk. Reputasimu akan semakin turun, kinerjamu akan semakin turun. Penebang itu sadar dan dia bertobat. Dia mengasah kapaknya, mata kapaknya setiap hari setelah dia bekerja. Dan itu membuat kinerjanya dan produktivitasnya kemudian semakin baik, semakin baik, semakin baik. Saudaraku, kapan terakhir kau mengasah mata kapak kehidupanmu? Kapan terakhir kamu punya waktu berbicara dengan Tuhan? Merenungkan firman-Nya yang adalah pelita itu. Kapan kamu terakhir punya waktu tenang di hadapan Tuhan? Berdoa dan memikirkan firman Tuhan. Menikmati firman Tuhan itu. Dan mengikuti nasihatnya kapan? Orang lain tidak tahu, you yang tahu. Makanya kalau ditanya apa kabar? Baik, belum tentu. Ternyata mata kapakmu makin tumpul. Gak tajam. Hidupmu gak produktif lagi. Hidupmu gak efektif lagi. Ya kan? Doa cuma basa-basi. Tuhan udah ya, goodbye. Mau makan Tuhan, makan yuk. Basa-basi. Ibadahmu basa-basi. Pelayananmu basa-basi. Hidupmu jadi hambar, you gak rasa. Tapi pelan-pelan mulai menggerogot kamu. Ingat, kapan terakhir kamu memakai waktumu secara rutin? Itu permintaan saya. Sebagai hamba Tuhan di tempat ini, mari ambil waktu rutin. Disiplin, membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, melayani Tuhan itu disiplin, mari. Mazmur 6, Matius 36:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betul? Itu yang kamu cari dulu. Bukan carilah uang sebanyak-banyaknya. Kalau sudah ada, barulah ke gereja. Bukan. Ya. Bukan carilah bisnis kang tahu sebanyak-banyaknya. Sesudah itu, baru cari Tuhan. Bukan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman-Nya, nasihatnya cari dulu. Maka segala sesuatunya ditambahkan. Bukan yang diberikan loh, ditambahkan kepadamu. Kamu yakin gak Yesus gak bohong? Yakin gak? Halo, yakin gak? Yang kencang, yakin gak Yesus gak bohong? Itu siapa yang bilang? Yesus yang bilang. Kalau kamu gak lakukan itu berarti kamu pikir dia bohong. Ya. Mari, jangan lalai. Setiap hari, dan saya yakin hidupmu
akan selalu bercahaya, selalu bersinar, dan mengalami berkat Tuhan yang nyata, yang berkelimpahan. Yang kedua, mengikut Yesus, akolutein, artinya seperti prajurit yang mengikuti komandannya. Prajurit memiliki sikap dan mental yang siap siaga, itu prajurit. Ya, begitu dipanggilnya, siapa? Ya, tapi kita di IGNC gak usah begitu, saya panggil Bu Hati, gak usah bilang siapa, gak usah. Tapi kira-kira itu mentalnya itu loh, pikirannya harus siap, ya kan? Sama komandannya, dipanggil siap. Walaupun di tengah-tengah masih tidur, betul gak? Begitu telepon komandannya harus angkat. Itu prajurit, siap menerima perintah anytime, setiap saat. Siap menjalankan perintah setiap saat. Tunduk dan taat kepada komandannya apapun yang dia bilang. Siap diutus, berangkat. Ya kan? Cikimlan, siap diutus ke Semarang, siapa? Sebentar lagi berangkat ya. Semarang, ya kita buka IGNC di situ. Siap diutus, kemana saja itu. Ya kan? Setia bertahan, walaupun perjuangan berat. Mana ada prajurit yang menyerah? Menyerah dibuang, betul gak? Langsung dicopot dia punya jabatan, kedudukan, pekerjaan. Gak boleh menyerah, gak boleh mengalah dan menyerah. Harus maju, berjuang sampai akhir. Itu prajurit. Oh saudaraku, orang yang memiliki sikap mental dan pikiran yang sedemikian, ketaatan yang sedemikian, akan menjadi terang hidup. Itu ayat 12C. Ya. Akan memperoleh terang hidup. Barang siapa yang mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Bukan saja hidupnya tidak dalam kegelapan, tapi dia akan menjadi terang hidup. Itu sebabnya tadi ayat pembimbing kita Matius 5 ayat 16 mengatakan, biarlah semua orang lain melihat terangmu. Ya. Jadi terang gak disimpan di kolong keranjang. Melihat dan mengalami terangmu. Hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang. Ditunjukkan di depan orang. Yaitu perbuatanmu yang baik. Ya. Dan orang-orang bisa memuliakan Bapa di sorga. Amin. Siap menjadi terang? Atau terpaksa dan dipaksa? Karena sudah diteriakin. Ya. Ketika Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto zaman itu ada anti komunis. Ya. Orang-orang Tionghoa di sana juga dikira ada hubungannya dengan Cina. Lalu semua nama orang Tionghoa yang 3 suku kata itu, 3 suku kata ya. Ya, misalnya Tiong Li Seng lah, Yang Tiang Li, apa semua lah itu ya. Fong Ju Hok, macam-macam itu harus diubah. Gak boleh pakai nama begituan, harus ganti nama. Keluarga kita ganti sama semua, ada surat ganti nama. Nama saya Fong Tiam Hok. Diganti jadi Eddie Francis, wah keren ya. Li Bok Seng. Jadi kayak apa? Limanto, jadi bagus kan? Ya kan? Saudara juga begitu, yang C-nya Tanu Jaya. C-nya Wi Jaya, ya kan? Widodo. Jadi saudara lihat kalau nama yang mirip-mirip gitu, mungkin dulunya 3 huruf nih, ya 3 suku kata ya. Ya. Nah ada seorang bapak yang sudah lumayan lah, umurnya mungkin hampir 70 tahun, dia ke kantor, ya mau ganti nama, kantor mana itu, kantor ya catatan sipil lah ya. Dia pengen ganti nama tapi dia bingung, sampai sana gak bisa ngisi. Lalu bilang, Pak saya mau ikut ganti nama, tapi saya tidak tahu mau pakai nama apa. Lalu petugas lihat dia, tulis saja Kasnowo. Lalu bapak itu tanya, loh Kasnowo artinya apa Pak? Oh kata petugas itu sambil ngelirik senyum-senyum sinis. Kasnowo itu artinya bekas Cino jadi Jowo.
Oh begitu Pak, ya terima kasih. Lalu dia ambil formulir, dia ngisi. 10 menit dia balik lagi ke loket, dia bilang, Pak sudah Pak. Lalu Bapak itu terima dan baca. Loh, kok tulisnya Kasnowo Diponegoro? Artinya apa? Bapak itu jawab, Kasnowo itu artinya bekas Cino jadi Jawa kan Pak. Diponegoro itu dipokso sama negoro. Nah jadi dia ganti nama itu bukan karena rela saudara. Gak rela. Tapi terpaksa dan dipaksa. Dipokso. Jadi permisi tanya hari ini saudara mau ikut Tuhan. Amin. Sungguh. Dipaksa apa terpaksa? Kenapa lu ke IJNC? Habis istri gue tarik-tarik terus istri gue. Ya kan? Mama gue. Jadi sudah ikut Tuhan karena apa? Karena dipaksa, karena terpaksa, karena ikut-ikutan atau karena ada kerelaan dalam hati. Ada sukacita, ada sukarela, ada rasa syukur dalam mengikut Tuhan. Nah ini penting sekali saudara. Jangan ikut-ikutan, sudah mengerti. Yesuslah sungguh-sungguh Tuhan yang mati dan bangkit. Itu ada fakta sejarahnya, sudah ikut dia. Dengan keyakinan dan kerelaan. Dan kalau sungguh-sungguh saudara rela. Nah saya tanya dulu, saudara rela gak? Halo, rela gak? Kok kecil? Rela gak? Buktinya apa? Nah, ini harus ada buktinya. Buktinya apa you rela? Nah firman Tuhan mengatakan, tadi bacaan bertanggapan. Kalau kamu rela mengikut Tuhan, bukan terpaksa dan bukan dipaksa dan bukan ikut-ikutan, maka hidupmu itu akan menghasilkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Efesus pasal 5. Dulu kamu hidup dalam kegelapan, tapi sekarang kamu hidup dalam terang. Dan terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sungguh gak kamu waktu mengatakan aku mengikut Yesus, aku bukan hanya percaya, aku muridnya, aku prajurit Kristus. Sungguh gak hidupmu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah ini testingnya yang perlu saudara tanya. Sehingga hidupmu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sendirian gak bisa bercahaya saudara. Kita butuh terang Yesus yang membuat kita bercahaya. Saudara tahu bulan itu gak bercahaya sendiri. Bulan itu gak bisa bercahaya. Tapi bulan begitu terang, betul gak? Sampai ada lagunya. Ya? Lagu terang bulan, terang di kali. Ya kan? Bulan itu yang dipuja-puja, oh wajahmu indah seperti bulan purnama. Saya jarang melihat puisi itu ya, mendengar puisi pria memuji wanita itu matahari. Oh kaulah matahari, gak ada. Tapi bulan yang dipuji-puji, kau seperti bulan kan. Ada bulan, ada mulan. Tapi bulan itu bisa bercahaya karena apa? Mendapat cahaya dari matahari. Ketika engkau mengikut terang yang sejati yaitu Yesus Kristus. Terang Kristus itu membuat kamu, membuat saya dan Anda juga bercahaya. Jadi kalau kamu sungguh ikut Yesus, sungguh percaya dan mengikut dia, harusnya itu bercahaya. Refleksi apa itu? Menampilkan, memantulkan cahaya Kristus yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sehingga orang lain mengatakan, wow dia sungguh-sungguh pengikut Kristus. Aku merasa diberkati loh. Ya, dia sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dia sungguh-sungguh hidupnya benar. Dia fair, dia adil. Ya kan? Dan dia selalu berbuat baik. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada 2 teman lama gak ketemu. Lalu janjian ketemu di sebuah kedai kopi. Nah waktu mereka ngantri mau pesen kopi itu ada orang di depan pesen kopi. Dia orang itu bilang, pesen 5 kopi. 2 untuk saya, 3 untuk ditahan. Bahasa Inggrisnya suspended coffee. Pernah dengar suspended coffee? Kopinya ditahan. Lalu salah satu yang gak ngerti dia tanya temannya, apa sih kopi yang ditahan? Lalu temannya bilang, lu perhatikan aja.
Lalu maju lagi orang lain. Ya, ada yang pesen 2 kopi saja, dia bawa 2 kopi. Ada yang pesen 7 kopi, ya, ada yang pesen 5 kopi, ya. Ada yang ditahan, ada yang nggak ditahan. Lalu ada satu lagi pesen, saya mau pesen 10 kopi. 5 saya bawa, 5 ditahan. Aku masih belum mengerti, kata temannya. Lu tunggu aja. Lalu mereka sambil nunggu, tiba-tiba masuk seorang homeless. Pakaiannya kotor, kumal, kelihatan gak punya apa-apa. Ya. Dan homeless itu mendekati counter dan dia tanya, Pak, ada kopi yang ditahan gak? Minta 2 dong. Kemudian pegawai itu kasih 2, suspended coffee, kopi yang ditahan. Ya. Lalu homeless itu bawa keluar, gak bayar. Langsung temannya mengatakan, aha, sekarang saya mengerti. Ya, kopi yang ditahan itu ternyata adalah sumbangan dari orang lain untuk mereka yang tidak mampu beli kopi panas, khususnya di musim dingin yang banyak sekali homeless ngantri, pengen ada suspended coffee. Ya. Nah, kebiasaan ini dimulai di kota Naples di Italia Selatan. Dan dari situ kemudian berkembang ke seluruh dunia. Amerika ada beberapa kota yang punya kedai kopi yang ada menjual suspended coffee. Berkembang. Bahkan bukan hanya ada suspended coffee, kopi yang ditahan. Sekarang juga ada sandwich yang ditahan. Atau meal, ya makan siang yang ditahan. Atau dinner yang ditahan. Nah, saya tanya saudara, kalau saudara tahu di sekitar kita ini ada suspended coffee. Kira-kira saudara ikut beli suspended coffee atau minta suspended coffee? Saudara ikut nyumbang atau curi kesempatan? Oh, kesempatan tuh. Saya tahu ya, di situ tuh, di mall situ ada sebuah kedai kopi yang punya suspended coffee. Lalu ngantri, pura-pura kayak homeless. Sir, I want 2 suspended coffee. Saudara mau yang gratisan atau mau yang bayar, bahkan bayar untuk orang lain? Nah, ini ciri khas orang Indonesia nih. Aduh, katanya ciri khas orang Indonesia itu maunya yang gratis melulu. Betul? Betul? Bikin malu. Saya kira sudah saatnya kita mengubah pikiran kita. Amin. Sudah saatnya mengubah mental dan pikiran kita. Jangan mikirnya yang gratis melulu, gratis melulu. Ada yang gratis gak? Ada yang gratis gak? Yang murahan aja. Ya kan? Tapi kalau mau dikasih hadiah oleh suaminya, istrinya, maunya yang mahalan. Kalau saudara sungguh-sungguh adalah terang yang mau bercahaya bagi orang lain. Yang mau jadi berkat untuk orang lain. Yang sungguh-sungguh berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Mari kita mulai dengan mengubah pikiran. Semua dimulai dari sini. Mari kita berpikir yang baru hari ini. Oh Tuhan, jangan jadikan aku hanya cuma bisa ngambil saja. Curi kesempatan, curi ini dan curi itu. Aku ingin berbuah Tuhan. Ubah pikiranku. Aku ingin bercahaya bagi banyak orang lain. Mulai dari pikiran, amin. Ada ungkapan berkata, perhatikan isi pikiranmu itu apa. Isinya apa? Sebab pikiran akan menghasilkan perkataan. Perkataan kemudian akan menghasilkan perbuatan. Dan perbuatanmu akan menghasilkan kebiasaan. Sudah biasa. You masuk toko begitu bukannya minta suspended coffee, selalu beli. Lama-lama jadi kebiasaan. Kalau saudara suka membantu orang, lama-lama jadi biasa. Gak mau lagi yang gratisan-gratisan, gak mau. Justru, oh itu bukan untuk saya. Ya, itu untuk orang lain. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan setelah kebiasaan itu you pupuk, lama-lama jadi apa? Karakter. Mendarah daging. Dan karakter itu menentukan tujuan akhir hidupmu. Tahu gak saudara? Mari kita mulai dari pikiran. Permisi tanya, apa yang kau isi di pikiranmu selama ini? Keserakahan? Keuntungan? Gratisan? Apa yang kau isi di otakmu selama ini? Godaan si jahat?
godaan dunia, harta kekayaan, iklan TV, sampah internet, itu yang kau isi tiap hari. Renungan pagi IGNC 10-15 menit sudah gak mau dengar, tapi dengar lagu yang gak karu-karuan berjam-jam oke. Baca renungan 10 menit, kok panjang nih ya? Apa yang kau isi di otakmu selama ini saudaraku? Ya. Kemewahan dunia, hawa nafsu kedagingan, itu yang kau isi. Oh saudaraku, mari kita isi dengan karakter Tuhan Yesus. Isi dengan firman Tuhan, sang terang hidup itu. Rindukah saudara hidupmu itu mulai diisi dengan karakter Tuhan yang memoles dan mengubah hidup saudara? Maukah saudara mengikut Yesus Kristus sebagai muridnya dan prajuritnya? Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Ayo bilang. Bisa hafal gak? Kuta ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. I have decided, Lord, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sungguh-sungguh, mari kita bangkit berdiri menyerahkan diri kita. I have decided, sekali lagi keputusanku, angkat tangan kananmu sebagai keputusanmu. Tangan kiri taruh di dadamu, di jantungmu. Bukan main-main, tapi sebuah pujian yang tekad, Tuhan aku mengikutmu. Angkat tangan kananmu kepada Dia, ambil tekad. Satu taruh di jantungmu sebagai janji. Aku mengikut Tuhan, tidak akan ingkar apapun yang terjadi. Mengikut Yesus, 1, 2, 3. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan Yesus, Kau dengarkan tekad anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan memegang jantung mereka sebagai janji. Mau mengikut Tuhan dan tidak akan ingkar apapun yang terjadi. Tolonglah semua kami Tuhan bertekad mengikut Engkau dan mengikut firman-Mu. Fokus kepada pribadi-Mu, fokus kepada firman-Mu di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam jiwa kami. Ampuni kami kalau selama ini ya kami ikut manusia, kami ikut dunia, kami ikut suara mayoritas, bahkan kami ikut godaan-godaan yang membuat kami semakin redup. Hidup kami semakin gelap, ampuni kami Tuhan. Dan perbaharui hari ini. Setiap pribadi tidak ada yang pulang dengan hati yang kosong. Tapi pulang dengan kepenuhan berkat-Mu. Ini doa kami, ini tekad kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bertekad. Amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu terakhir. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
Jesus wants me for a sunbeam to shine for Him each day. In every way try to please Him at home, at school, at play. A sunbeam, A sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Him. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Untuk menjelang HUT minggu ketiga saudara, ya di sini belum dimasukkan HUT tanggal 15 November itu ada pertandingan, ya. Pertandingan pingpong dan catur itu 2 Sabtu, ya. Saudara yang sudah daftar nanti akan di schedule, ya. Itu adalah Sabtu ini, Oktober 31 dan 2 Sabtu kemudian, yaitu November 14, ya. Nah, ada catur dan ada pingpong. Single atau double, silakan sudah daftar. Nanti panitianya ada Frankie, ya, tolong daftar dengan si Andi di situ, ya. Ada bayarannya sudah $10, ya. Dapatnya kalau pemenang 1, 2, 3 dapat piala pendeta, Pastor's Cup, ya, Pastor Cup. Jadi saudara untuk memeriahkan saja. Jadi saudara ikut itu 2 Sabtu. Lalu ada lomba karaoke itu Minggu sore, ya. Karaoke itu tanggal November 1 dan November 8, ya, Minggu sore depan dan tanggal 8-nya, ya. Karaoke lagu pujian, bebas, saudara boleh cari lagu sendiri, laporkan ke panitia supaya tidak tabrakan dengan lagu yang lain, ya. Dan kita akan bersenang-senang sebelum tanggal 15, pemenang akan diumumkan pada tanggal 15 November mendatang. Itu mengenai HUT. Ya, tema HUT kita ulang tahun ke-14 adalah anugerah di balik badai. Ya, ini badai belum berlalu, tapi kita yakin ada anugerah Tuhan. Ajak teman-teman lain, ya, supaya bisa hadir bersama-sama di ulang tahun kita. Target kita 200 orang, saudara. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan pack 200 di sini. Ya, di sini dan di luar kita akan menampung semua atau di samping juga. Ya, kita akan rayakan bersama-sama. Tetap jaga kondisi kesehatan, ya, 15 November, ya, datang dan kita rayakan dengan bersukacita. Lalu Thanksgiving Retreat itu pada tanggal 26 sampai 28 November, Kamis, Jumat, Sabtu. Bersyukur sudah 60-an yang mendaftar, ya, kita akan ke San Diego. Doakan panitia bekerja keras karena ada beberapa hotel masih tawar-menawar, ya. Biaya tidak naik dari 2 tahun lalu, walaupun ada depresiasi, ya, atau inflasi, tapi biaya tidak naik. Itu sebabnya mereka bekerja keras, tawar-menawar. Ya, saudara lihat di situ, yang pengen ikut tapi memang nggak ada kekuatan finansial, boleh ajukan scholarship juga. Ya, itu yang retreat 3 hari kita akan bersama-sama di sana untuk kebersamaan. Ya, tema besarnya adalah indahnya kebersamaan dalam Kristus. Itu tema retreat kita tahun ini. Oke. Pengumuman sampai di situ. Hari ini kita mau rayakannya ulang tahun bulan Oktober dan secara khusus Tante Oni, ya. Kita mau rayakan bersama, itu keluarganya mempersiapkan makan siang buat kita hari ini. Kita bersyukur untuk Meiske dan Melki dan Frankie, ya. Tolong pindahkan meja ke tengah. Kue tar bawa ke depan, lalu kita akan doakan semua yang ulang tahun bulan Oktober sebelum kita makan siang bersama-sama. Kita akan nyanyi Tante Oni, ya. Tante Oni Special Day, ya.
ulang tahun yang ke-80 spesial. Tadi cucunya sudah nyanyi ya. Di bulan Oktober ini ya. Sebenarnya 3 hari lagi tanggal 28 tapi kita rayakan hari ini. Semua yang Oktober ya. Kita tetap rayakan yang semua yang Oktober. Maju ke depan. Nah, dan tante di tengah kemudian ditemani oleh teman-teman yang bulan Oktober. Saya bacakan satu kali aja, saudara perhatikan ya. Octavianus Budi Pualamsah, Musa Cahyono, Chun Bong, Santoso, Lydia Chung, Rebecca, Cahyadi Senjoyo, Iwan Suryanto, Lin Cemina, Melki Ngamba, ini mantunya, Tante Oni, Wineka Bundi, Sylvia Lee, Oriana Bumi, ya, Heliana Jayadi, Paul Surya Wardana, Maika Nathanael Yogaswara, Frida Wijaya, Megawati, Nunik Halim, Holi Hartoyo, Imawati Kurniawan, Jonathan Suryanto, Sir Jontohang Stefanus, Giovanna, where's Giovanna? Ya. Lalu ada Michael Lee, Tante Oni, ya Jonathan Andreas, ada Emi, Bong Limi, ada Dian Andriani Raharjo, Kevin Kaunang, terus yang lain-lain yang kalau tidak ada namanya di sini tapi Oktober silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Yang bulan Oktober silakan maju ke depan, kita akan nyanyi, kita akan doakan sama-sama. Ya, pelan-pelan, ya boleh ditemenin oleh cucu, ya pelan-pelan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, yang bulan Oktober. Ya, habis ini kita makan siang. Waktu makan siang, saudara yang mau nyanyi untuk Cikimlan silakan. Ya, Andi bisa tes karaoke-nya. Yang mau nyanyi lagu untuk Cikimlan. Lalu yang mau ngomong 1-2 kata untuk Cikimlan silakan. Kita sambil makan siang. Siang ini ada karaoke yang menghibur kita. Ya, happy birthday. Semua bilang selamat ulang tahun kawan-kawan. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umur badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih boleh berdoa bersama-sama dan merayakan ulang tahun kawan-kawan kami, saudara-saudara seiman yang bulan Oktober ini. Baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir bersama dengan kami. Kami mau minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi satu persatu, berikan kesehatan yang prima, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, Tuhan lindungi, berikan damai sejahtera, sukacita dan semua berkat-berkat yang dibutuhkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Secara khusus kami bersyukur untuk Tante Oni yang memasuki usia 80. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur untuk anak mantu cucu. Tolong mereka takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan boleh memelihara orang tua. Tambahkan kesehatan, kekuatan untuk Tante Oni. Tuhan tahu segala kelemahan dia, Tuhan jamah dan tumpangkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sukacita pada hari ini. Berikan kami hati yang ikut bersyukur bersama-sama. Sebentar kami makan siang ya Tuhan. Sucikan makanan minuman bagi kesehatan kami, kekuatan kami.
berdoa, bersyukur, memohon berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Semua berkata, amin. Tepuk tangan untuk yang ulang tahun. Lilinnya ditiup, lilinnya Michael and Giovanna. Blow the candle. Giovanna, blow. Oh iya, blow from afar. Ya, pencet Michael. Michael, pencetin.